Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Di video ini kita akan melanjutkan cerita 12 episode ke-6. Di episode ini kita bakal dapat jawaban dari banyak misteri, terutama soal hubungan Mir dan Oogwee. Buat yang belum subscribe channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Episode dibuka dengan sebuah flashback yang sangat mengejutkan, yang bakal mengubah cara kita memandang karakter Oogwee. Di masa lalu, jauh sebelum perang besar, kita lihat Mir dan Kang Ji lagi nyari jejak roh jahat. Tapi ternyata Mir punya agenda lain. Dia diam-diam pergi buat nemuin seseorang, dan orang itu adalah Oogwee. Tapi tunggu dulu, Oogwee di sini diceritakan sebagai seorang manusia biasa, bukan roh jahat. Mereka berdua ternyata punya hubungan spesial, sebuah hubungan terlarang antara malaikat dan manusia. Kang Ji yang tahu soal ini udah ngingetin Mir berkali-kali. Dia bilang ini berbahaya dan melanggar aturan. Kang Ji bahkan memperingatkan kalau Mir terus-terusan nekat, Oogwee bisa menanggung akibat yang fatal. Cerita kemudian loncat ke masa kini, kita langsung dibawa ke markas para iblis. Di situ, Marok datang sendirian untuk menyelamatkan Mir yang telah diculik. Pertarungan seru terjadi. Awalnya Marok dengan mudah mengalahkan pasukan iblis itu satu persatu. Tetapi, di saat Marok lengah, Samin langsung melompat ke tengah pertarungan dan menancapkan pedangnya di perut Marok. Marok langsung terkapar tidak berdaya. Di saat yang sama, plot twist paling mengejutkan terjadi. Oogwee muncul dan tidak menemukan batu saktinya. Dia langsung menyerang Samin. Dia sadar Samin telah mengambil batu sakti itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Pertarungan lain antara Oogwee dan Samin pun pecah. Akhirnya, Oogwee berhasil membunuh Samin dengan hujaman sayapnya. Kemudian, Oogwee menghampiri Marok dan berniat menghabisinya juga. Di momen kritis itu, kejutan kembali terjadi. Samin ternyata tidak mati, dia hidup lagi dan mengerahkan kekuatan batu jiwa yang sekarang sudah tertanam di dadanya. Sekarang, dia jadi semakin kuat dan kembali menyerang Oogwee. Oogwee dengan santai berhasil melindungi diri sekaligus melindungi Mir menggunakan sayapnya. Dia kemudian terbang menembus portal dan melarikan diri. Melihat itu, Samin mengumpulkan semua anak buahnya dan mereka mencoba mengejar Oogwee dan Mir. Tinggallah Marok yang sudah sekarat, dia menelpon Taesan. Adegan telepon terakhir ini benar-benar menguras air mata. Sambil menahan sakit yang luar biasa, Marok ngasih pesan terakhirnya. Dia bilang Samin udah dapat kekuatan Haitai dan bakal ngendaliin manusia. Satu-satunya cara buat ngelawan dia adalah dengan Taesan membuka pintu neraka dan ngambil kembali kekuatan dewa mereka. Marok ngingetin Taesan, dunia tanpa manusia adalah neraka, jangan sampai kehilangan masa depan. Dia juga bilang kalau Oogwee udah bawa Mir buat ngambil Dragon Soul-nya. Kalau itu terjadi, bahkan dengan kekuatan penuh pun mereka nggak akan bisa menang. Di sela-sela pesan genting itu, Marok dengan nada bercanda bilang kalau dia minta maaf gak bisa bayar utangnya ke Taesan. Dan dengan kata maaf terakhir, nafasnya pun habis. Marok, sang penjaga, si malaikat tertua yang bijaksana, telah gugur. Taesan dan Wonseng tiba di lokasi dan menemukan jasad Marok. Adegan selanjutnya adalah murni kesedihan. Kita lihat semua anggota malaikat menangis. Wonseng, Malsuk, Kang Ji, Doni, mereka semua hancur kehilangan figur ayah dan kakak tertua mereka. Taesan, tatapannya kosong, dipenuhi duka dan amarah yang tak terhingga. Jasad Marok hilang berubah menjadi cahaya kehijauan. Di markas, Taesan termenung.
Dia teringat percakapannya dengan Marok di masa lalu tentang takdir mereka sebagai pelindung yang harus siap berkorban. Digerakkan oleh pesan terakhir Marok dan rasa duka yang mendalam, Taisan akhirnya mengambil sebuah keputusan final. Dia membawa sebuah palu raksasa, kemudian turun ke ruang bawah tanah gedung Taisan. Ternyata, disitulah tempat pintu neraka yang ditutup menggunakan bahan metal yang sangat kuat. Dengan segenap kekuatan dan amarahnya, Taisan menghancurkan segel itu dengan palunya. Saat segel itu terbuka, seketika energi kebiruan yang luar biasa besar meledak keluar dari gerbang itu. Energi itu ternyata adalah kekuatan para malaikat. Masing-masing energi itu kembali masuk ke tubuh para malaikat. Akhirnya, kekuatan para malaikat kembali mereka dapatkan. Taisan berdiri di tengah para malaikat lainnya, menyatakan perang. Dia bilang, mereka cuma punya waktu 1 hari untuk menemukan Mir, membunuh Samin dan Ogui, lalu menyegel kembali gerbang itu. Tidak lama kemudian, asap gelap juga meledak keluar dari lubang itu, menyebar ke seluruh dunia. Langit yang tadinya cerah berubah jadi gelap gulita. Debu-debu aneh mulai turun dari langit. Taisan telah membuka gerbang neraka. Akibatnya langsung terasa. Di seluruh kota kekacauan terjadi. Orang-orang panik dan kebingungan. Yang lebih parah, manusia-manusia biasa mulai kerasukan. Samin sudah berada di tengah kota dan dengan kekuatannya mengendalikan para manusia. Dia merasuki orang-orang dengan energi gelap yang dia sebarkan. Mata mereka berubah jadi hitam pekat. Mereka seperti terhipnotis dan di bawah kendali Samin. Dan mereka mulai menyerang satu sama lain. Dunia dalam sekejap berubah menjadi neraka. Episode ini ditutup dengan sebuah adegan flashback terakhir yang paling tragis. Di masa itu terjadi pertarungan besar antara para malaikat dengan iblis. Kita akhirnya melihat dengan jelas momen di mana Taisan berhadapan langsung dengan Haete. Marok berusaha menghabisi Haete, tapi dia ternyata tidak cukup kuat. Haete malah bangkit kembali dan menyerang Maret dan malaikat lainnya. Akhirnya dengan berat hati, Taisan terpaksa harus membunuh Haete yang telah berubah menjadi iblis. Semua kepingan teka-teki trauma Taisan akhirnya terungkap. Sampai di sini dulu alur cerita 12 ini. Di ulasan film selanjutnya, kita akan lanjutkan episode berikutnya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di bawah gimana menurut kalian apakah mereka bisa mengalahkan Samin dan Ogui dalam 24 jam. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.